Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, yang hitam manis. Parasmu cantik, buah hatiku. Siang dan malam selalu ku rindu. Di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak lena. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma. Kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapa gerangan musisi yang kita harus kupas tuntas? Pastinya dia adalah sang legenda musik Melayu, Zakaria. Sepatutnya kita harus berterima kasih kepada seorang pejuang musik Melayu atau lebih dikenal sebagai musik dangdut saat ini. Selama akhir hayatnya, seorang Zakaria tak mempermasalahkan banyak orang tak mengenalnya. Zakaria sendiri sudah menekuni musiknya pada era tahun 1950. Ketika itu Zakaria masih duduk di bangku sekolah rakyat atau dikenal sebagai sekolah dasar. Dan dia ingat betul bahwa seorang penyanyi dari Malaysia, P. Ramlee, sangat populer dan digandrungi di tanah air Indonesia. Para musisi dan penyanyi Melayu Indonesia sangat berkiblat kepada negara Malaysia. Kemudian muncullah penyanyi Haris atau lebih kita kenal sebagai Abdillah Haris menciptakan sebuah lagu Kudaku Lari. Dan lagu ini sangat populer juga di masanya. Abdul Haris bukan saja hanya seorang musisi, penyanyi, tapi juga dia adalah seorang aktor yang sangat populer mengimbangi keaktoran seorang P. Ramlee dari Malaysia. Dan kemudian hari muncul kembali seorang penyanyi yang sangat populer di masanya, yaitu Said Effendi. Dan dari sinilah cerita kembali berbalik. Negara Malaysia berkiblat ke negara Indonesia mengikuti musik Melayu, pastinya penyanyi Said Effendi yang hits lewat lagu-lagunya yang melegenda sampai dengan hari ini. Pada tahun 1956, Zakaria sudah terlibat langsung di dunia musik Melayu dan bergabung bersama dengan Orkes Sri Murni pimpinan M. Mansur dan juga Orkes Kobra pimpinan Ahmad B. Yang tak bisa dilupakan, seorang Zakaria adalah sosok dari Auladi, pencipta lagu Tanjung Cina, di mana di sini diberikan kesempatan untuk menjadi penyanyi. Selangkah demi selangkah, Zakaria sudah bergabung di Orkes Irama Agung pimpinan Said Effendi pada tahun 1957. Awalnya, Zakaria hanya sebagai pemegang alat musik marakas. Dan dia masih ingat betul penyanyi-penyanyi yang diiringi pada saat itu adalah penyanyi populer seperti Cirubia, Emma Gangga, Said Effendi, Auladi, Saugi, dan Saleha. Zakaria mendapat kesempatan menyanyikan lagu ciptaan dari Auladi berjudul Tanjung Cina, di mana saat itu Orkes Irama mengisi acara di Radio Republik Indonesia Jakarta. Zakaria tak dapat melukiskan rasa bangganya dan rasa senangnya karena dilibatkan menjadi seorang penyanyi di Orkes Irama Agung yang sebelumnya hanya sebagai pemegang marakas.
Berkat dorongan dari Said Effendi, Zakaria diminta untuk menciptakan lagu yang khusus hanya dinyanyikan oleh Zakaria sendiri. Maka lahirlah lagu berjudul Heriansa dan Melati Caca. Tahun 1961, Orkes Irama Agung yang dipimpin oleh Said Effendi sudah mulai memudar kepopulerannya. Sehingga Zakaria mengambil inisiatif untuk mengambil alih dan meminta izin kepada Said Effendi untuk meneruskan langkah Irama Agung. Namun sayangnya Said Effendi dengan tegas menolak niat baik dari Zakaria karena menghargai tokoh-tokoh pendukungnya seperti Usman Musa, Isbandi, dan Muhtar Embut. Said Effendi memberi saran kepada Zakaria kenapa tidak memakai nama Orkes Melayu Pancara Muda, dan sekaligus Said Effendi memperjuangkannya untuk mengisi acara di Radio Republik Indonesia Jakarta. Tepatnya pada tanggal 18 April 1962, turunlah panggilan testing untuk Orkes Melayu Pancara Muda atas nama Kepala Seksi Musik Bapak Asbon yang kita kenal sebagai pimpinan daripada Orkes Gumarang yang selalu mengumandangkan lagu-lagu Minang. Dan sudah ditebak, akhirnya Orkes Melayu Pancara Muda mengisi secara reguler di Radio Republik Indonesia di masa itu. Dan pastinya Orkes Melayu Pancara Muda mengiringi penyanyi-penyanyi yang juga sama populernya di masa itu seperti Rensiwati, Marlina, Ahmad Bahasil, Teh Lutfi, dan Zakaria sendiri. Baru saja berjalan 8 bulan, Orkes Melayu Pancara Muda mendapat rintangan, mengalami cobaan dengan datangnya beberapa surat kalen yang isinya mengkambing-hitamkan nama Zakaria. Dan pada akhirnya Orkes Melayu Pancara Muda dinonaktifkan siaran di Radio Republik Indonesia. Cobaan yang diterimanya, Zakaria menerima dengan lapang dada dan tetap berusaha untuk bangkit kembali. Tahun 1962, Zakaria memilih tinggal di rumah Bing Slamet di Jalan Arimbi, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Suatu kenangan yang tidak bisa Zakaria lupakan, tepatnya tanggal 1 Januari 1962, Zakaria menciptakan sebuah lagu berjudul Luciana. Luciana merupakan putri kelima dari Bing Slamet yang lahir pada tanggal 16 April 1961. Setiap pagi setelah Luciana selesai mandi, Zakaria selalu menggendong dan meninabobokan sampai Luciana tertidur pulas. Dari sinilah terilhami lagu Luciana. Lagu Luciana sendiri dinyanyikan oleh Lili Suryani dan diiringi oleh Orkes Idris Sardi. Dan Zakaria tidak hanya menciptakan lagu Luciana, tapi juga sebuah lagu yang diberikan judul oleh Bing Slamet, Zakaria, di mana lagu Zakaria ini dibawakan instrumentalia oleh band Eka Sapta. Lagu Luciana sendiri menjadi top hits pada tahun 1964 dan lagu-lagu lainnya selaras bersama dengan lagu Kasih Tak Sampai, Pesanku, dan Bila Kembali. Dari kepopuleran dua lagu ciptaan Zakaria seperti Luciana dan Zakaria, sehingga perusahaan Remako milik Eugene Timothy mengajaknya Orkes Melayu Pancara Muda untuk rekaman, dan tentunya berkat bantuan dari operator bernama Hasanuddin dan Yanuar. Album pertama Orkes Melayu Pancara Muda mengiringi penyanyi Elvis Sukaisi, Oma Irama, Kartini Rosadi, Titin Yeni, Muksin Alatas, dan itu terjadi pada tahun 1964, 1965, sampai dengan 1967. Tahun 1968, Zakaria mencoba mengiringi penyanyi pop Indonesia seperti Lili Suryani masuk ke belantika musik Melayu atau dangdut. Dan bukan saja hanya mengiringi, tapi memberikan lagu ciptaannya yang berjudul Bulan Purnama dan Tamasya ke Tawangmangu. Malam indah bulan purnama, ku duduk berdua
Bintang-bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Malam itu takkan ku lupa pertama bertemu. Kata hati tiada ternyata, hanya pandangan mata. Pujaanku, oh pujaanku, ku cinta padamu. Berikanlah kasih mesra, hanyalah untukku. Lagu Bulan Purnama yang pernah hits pada tahun 60-an bersama dengan Lili Suryani kembali diangkat oleh grup band The Loy pada tahun 1970-an. Bulan Purnama. Keuletan dari seorang Zakaria menggiring penyanyi pop Indonesia masuk ke musik Melayu atau kita sebut sebagai musik dangdut kembali melirik pasangan Ida Royani dan Benyamin S. Bukan saja Benyamin S dan Ida Royani yang ditariknya, tapi juga 3 gitaris handal dari genre pop Indonesia seperti Arianto, Enten Tanamal, dan Iwan Setiawan akhirnya bergabung di Orkes Melayu Pancaran Muda. Ketika nama titisan Dora menanjak lewat lagu-lagunya seperti Si Boncel, Si Jago Mogok, lagi-lagi Zakaria membuat lagu pop Melayu berjudul Boleh Boleh Jangan, diiringi oleh Zainal Combo. Boleh, 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 boleh dipandang sepuas hatimu, asal kau senang. Jangan, 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 jangan dipegang, karena kita belum pernah kenalan. Lewat seorang Zakaria, kita akhirnya mengenal bahwa musik Melayu atau musik dangdut sudah naik peringkat atau naik kelas. Seperti yang pernah dialami Orkes Melayu Pancaran Muda menghibur di bar GF Little Club milik Gaby Mambo di Jakarta Fair tahun 1968. Orkes Melayu Pancaran Muda mengiringi penyanyi-penyanyi seperti berikut. Babai Suhemi, Juhana Satar, R. Sunarsi, Muksin Alatas, dan Zakaria pastinya. Saat perkawinan Megawati Soekarno Putri pada hari Sabtu 1 Juni 1968 di kediaman Ibu Fatmawati Soekarno, Jalan Sriwijaya, nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Orkes Melayu Pancaran Muda tampil bergandengan bersama dengan grup band Guntur Soekarno Putra. Zakaria sendiri tak berhenti mengorbitkan penyanyi pop Indonesia untuk masuk ke ranah musik Melayu atau disebut sebagai musik dangdut. Seperti yang terlihat adalah muncul penyanyi Neni Triana ketika usianya waktu itu masih belasan dan baru duduk di kelas 3 SMP menyanyikan lagu ciptaan dari Zakaria, Duduk Melamun. Kalau ku ingat mimpiku semalam, di waktu ku sedang duduk berdua dengan kasihku yang sangat ku cinta, yang sangat ku cinta. Dan di kemudian hari pada tahun 70-an pertengahan, kembali Wiwik Abidin menyanyikan lagu Duduk Melamun, dan pastinya lagu ini kembali hits. Pada tahun 1973, Zakaria kembali mengorbitkan sekaligus 3 penyanyi di masa itu, yakni Mus Mulyadi, Irni Yusnita, dan Wiwik Abidin. Dan tak tanggung-tanggung lagu Hitam Manis sangat populer dibawakan oleh Mus Mulyadi dan duet Seminggu di Malaysia bersama dengan Mus Mulyadi dan Irni Yusnita sangat populer bukan saja di negara Indonesia tapi juga merambah sampai ke negara tetangga.
Dan lagi-lagi Zakaria menarik kembali penyanyi pop Indonesia dan bahkan penyanyi qosidahan atau gambus di masa itu. Jadi terlihatlah nama-nama seperti Rama Kartolo, Diana Yusuf, Ripa Hadijah, dan bahkan terakhir adalah penyanyi Ervina. Zakaria kemudian melirik Peluang Manis ketika grup band menyanyikan lagu pop anak-anak di masa itu. Dan Zakaria tak sia-siakan kesempatan paling bagus di masa itu untuk menggiring penyanyi anak-anak Yenny yang terkenal lagunya Balonku Ada 5, Naik-naik ke Puncak Gunung, Pelangi, dan lain sebagainya. Ini albumnya. Yenny bersama dengan Orkes Melayu Pancaran Muda. Sayang sekali, proyek album pop Melayu anak-anak yang dinyanyikan oleh Yenny dan kawan-kawan hanya sampai dengan 3 volume saja. Dan kemudian berimbas muncul penyanyi Cica Kusoyo dengan lagu Heli Gugugug. Maka selesai sudah album pop Melayu anak-anak dari Yenny. Karir dari Zakaria sudah mulai menurun. Tepatnya ketika tanggal 16 Agustus 1982, Zakaria mendapat musibah kecelakaan sepeda motor di perempatan Taman Mini Indonesia, Jakarta Timur. Zakaria sempat terhenti karirnya selama 2 tahun lamanya. Walaupun Zakaria kurang begitu aktif dalam memimpin Orkes Melayu Pancaran Muda atau menciptakan lagu-lagu untuk penyanyi lainnya, tapi seorang Zakaria tetap konsisten mengikuti perkembangan musik Melayu. Selain aktif melatih vokal di kalangan remaja, Zakaria juga masih menyempatkan menjadi penyiar radio di Radio Muara 904 FM Jakarta, di Radio Menteng 2, Cendrawasih, Alunan Senandung Lestari At-Tahiriyah. Zakaria menginformasikan dan sekaligus mendokumentasikan sejarah dangdut untuk kepentingan umum. Demikianlah singkat cerita dari perjalanan karir bermusik dari seorang legenda musik Melayu, Zakaria. Bahwa apa yang telah diperbuatnya dan apa yang telah dia lakukan adalah demi musik Melayu dan dangdut. Dan Zakaria pun kini sudah pergi untuk selama-lamanya menghadap Ilahi. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita bersama dengan Kupas Tuntas. Saya Jose Colinge mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semua. Mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Betapa tidak sedih hatiku. Coba terangkan apa maksudnya, ku ingin tahu. Karena abang kan pergi jauh. Abang kan pergi, tak akan lama. Hanya seminggu, duhai sayangku, di Malaysia. Tak usah bimbang kasih sayangku. Bagaimanapun kan ku curahkan hanya untukmu. Hapuskan air matamu, jangan menangis sayang. Sungguh katamu kan ku doakan.